saudara-saudara, maaf saya tidak bisa membendung air mata. Betapa bersyukur saya, bersyukur karena Tuhan luar biasa terhadap kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini mengalami kesesakan, ada beban hidup, ada permasalahan di dalam hidupnya, ada sakit penyakit, percaya bahwa Allah senantiasa menolong saudara. Tuhan, saudara-saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan karena diberikan kesempatan kembali untuk datang ke daerah sini. Ya, jadi maaf, ada yang sesak, ada yang sakit napas sekarang sesak. Ada napas saudara sesak sekarang? Saat ini ada yang merasa sesak? Atau mungkin saudara memiliki beban yang berat saat ini? Saudara mungkin tidak sesak secara jasmani, tapi mungkin rohani sudah sesak sekarang. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa kehidupan anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang senantiasa dipelihara. Ya, yang saudara tanam, palawija, yang saudara usahakan, entah kerja apapun saudara, yang penting untuk menghidupi keluarga saudara, bahwa Tuhan berkati. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari, Tuhan akan senantiasa memberikan perlindungan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, saya setiap bulan touring dari Jogja kemari bersama istri, tapi sukacita luar biasa. Dan setiap kali menginjakan kaki di tanah Rompak ini, saya selalu melihat air mata, bukan karena sedih, bukan, tapi karena bersyukur bahwa anak-anak Tuhan di tempat ini masih bisa berbakti memuji Tuhan dengan sukacita. Oleh sebab itu, dalam pembangunan bait suci pada zaman itu yang diperintahkan kepada Musa, bahwa perintahnya kepada Musa, hendaklah kau membangun bait suci untuk apa? Untuk bersekutunya anak-anak Tuhan, untuk bersekutunya orang-orang yang haus akan rindu akan mendengar firman Tuhan. Ya, tadinya umat Israel yang berserak-serak beribadah sesuai kehendaknya. Ada pohon besar, dia berkata, Mbah, lindungi saya, kasih sesajen dan sebagainya dulu ke pohon-pohon besar. Dan saya akui, nenek moyang saya dulunya juga seperti itu. Ada pohon beringin besar lalu berkata, Mbah, lindungi saya. Atau kita mau tempat gelap, dibilang numpang-numpang anak babi mau lewat, padahal kita anak raja. Dibilang kita anak babi, mau saja direndahkan, tapi tidak saat ini sebagai anak Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak raja berdoa tidak perlu teriak-teriak, dalam nama Yesus, hei keluar. Tidak perlu malu. Kenapa? Karena kuasa di dalam kita tidak ada. Tetapi sebagai anak raja, sekarang bayangkan Gibran, Pak Gibran, anak presiden, nggak usah teriak-teriak, paling cuma nunjuk saja, pasti sudah diikuti. Nah, kalau kita sebagai anak raja, maka tidak perlu kita takut, tidak perlu kita gemetar mendengar kata setan, mendengar kata iblis. Karena pada hakikatnya kita adalah anak raja. Masa iya anak raja mau bilang, takut, takut, takut? Tidak, pasti akan berkata, anak raja adalah penuh kuasa. Saudara dan saya penuh kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Manakala ada saudara sakit berkata, Tuhan, bahwa saya anak raja, maka katakan kepada iblis bahwa saya anak raja. Tidak perlu tidak lirik saja, takut. Jadi harusnya begitu. Jadi kalau saudara sebagai anak raja, anak Tuhan, anak pengikut Tuhan Yesus Kristus, maka saudara mempunyai kekuatan. Jadi saudara yang berkuasa, bukan setan yang berkuasa, bukan masalah yang berkuasa ke hidup kita. Adanya sakit, penyakit, adanya kelemahan tubuh, karena memang sengaja iblis ciptakan supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita tidak menyembah Tuhan lagi. Oleh sebab itu, dalam pembangunan bait suci, yang diperlukan adalah kerelaan untuk mempersembahkan hartanya, mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan segala sesuatunya untuk pembangunan bait suci.
Saudara datang dari ujung-ujung gang dan saya pernah keliling. Ada yang kesananya licin dan sebagainya, tetapi saya menghargai saudara. Langkah saudara ibarat saudara sedang mengumpulkan emas perak untuk kerajaan surga, untuk pembangunan bait suci. Saudara tidak ada alasan selalu berkata, saya harus datang. Pulau, apa itu bahasa Jawanya? Gandor Gusti. Maaf, saya memang orang Jawa, tapi cuma lahirnya di Cilacap, besarnya di Betawi. Jadi kagak paham. Jadi aku salah-salah kate. Jadi saya selalu konsultasi sama istri saya. Kalau saya berbicara begini, salah kagak? Salah enggak? Istri bilang tidak. Itu betul. Jadi dulu saya sering diledekin waktu kadang suka bilang, elek, dibilang ganteng, padahal elek itu jelek. Elek, oh terima kasih, saya memang elek. Alah, mau elek kok gaya. Tetapi semakin hari Tuhan izinkan, istri selalu mengoreksi. Salah itu. Elek itu jelek, bukan ganteng. Jadi sebagai anak Tuhan, tempat kita adalah beribadah di bait suci. Supaya apa? Supaya terhimpun satu dengan yang lain. Tadinya tidak kenal, saya pun dengan saudara tidak kenal. Tetapi karena Tuhan memperkenalkan kita, Tuhan mempersatukan kita, hingga kita bisa makan tempe goreng bareng, makan urap-urap bareng. Urap apa itu? Sayuran pakai kelapa itu, itu ngeten. Ya Bu Saudara ya, kapan kita ngopi? Enggak, kita ngopi. Ya, baik. Ya, Tuhan. Kemarin saya dari Jogja langsung ke tempatnya, langsung ke tempatnya Pak Mot. Dan di situ hujan, luar biasa hujan deras. Tetapi dari hujan deras itu saya dapat pengertian yang luar biasa, bahwa akhirnya saya tulis di dalam grup rohani pedesaan itu, bahwa Tuhan itu juga ternyata mendatangkan berkat. Benar saudara-saudara, benar berkatnya luar biasa. 4 gelas kopi ya. Akhirnya ngantuk. Kalau orang Batak bilang modong mau, ngantuk saya. Jadi saudara-saudara yang dikasih, mari kita akan baca di dalam Imamat pasal 1. Ketaatan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Imamat 1 ayat 3 dan 9 saja. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ya. Harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Baik. Jadi hendaklah ada korban yang dipersembahkan. Jadi persembahan yang benar adalah persembahannya dengan kerelaan, dan orang yang berkorban itu harus menumpangkan tangan di atas binatang itu. Artinya apa? Ada kerelaan. Jangan memberi kepada memberi pada pekerjaan Tuhan, tetapi dihitung-hitung. Tidak seperti itu konsepnya. Atau kita memberikan persembahan hidup-hitung datang ke gereja, lalu kita berkata, pada saat ada masalah kita berkata, aku sudah berdoa, aku sudah ke gereja, tapi kenapa kok saya sakit? Aku sudah ke gereja, aku sudah berdoa, kenapa saya kok masih punya masalah? Masalah bukan penghalang saudara untuk datang kepada Tuhan, tapi justru dalam masalah, dalam problem dan ujian itu, justru kadang terkandung satu mutiara. Allah ingin bertindak atas hidup kita. Seringkali kita maunya menerima yang baik-baik saja menurut pemandangan kita dari Tuhan, diberkati, lalu hasil panennya melimpah dan sebagainya, sakit encoknya sembuh, kapanu, kadas, urap sembuh. Tetapi manakala Tuhan izinkan itu tidak terjadi karena ada hal-hal yang dikoreksi dalam hidupnya, lalu mulai mengutuk Tuhan, Tuhan tidak adil.
lebih baik saya meninggalkan Tuhan, lebih baik saya cari ke orang-orang pintar dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, saya bersyukur di tempat ini sungguh luar biasa. Dari hari ke hari ada perkembangan yang luar biasa, ada perkembangan rohani saudara yang luar biasa. Ya, ada senyum, ada bahagia dalam raut wajah saudara. Dan seharap itulah orang-orang yang mencintai persatuan di dalam tubuh Kristus. Dalam Imamat pasal 1, 3 dan 9 itu dikatakan bahwa kalau kita berkorban, maka harus ada hal-hal yang harus dipotong, dipersembahkan, dipotong-potong. Bagian yang harus dipotong, dipersembahkan ke Tuhan untuk binatang korban itu. Yang pertama adalah bagian kepala. Kenapa binatang korban itu harus dipotong bagian kepala? Kepala tempatnya kita berpikir, menimbang-nimbang dan sebagainya. Jadi kepintaran kita pun, hasil olah otak kita pun hendaklah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang berdagang, memutar otak supaya dagangannya laris, supaya dagangannya laku dan sebagainya, maka di dalam semuanya itu adalah semata-mata supaya bisa memberkati orang lain, supaya dari hasil olah otak itu bisa memberkati orang lain, tidak sepotong-sepotong, diserahkan sepenuhnya. Itu bagian kepala. Cara berpikir kita dulu seringkali berkata bahwa Tuhan harus berkati saya. Betul, Tuhan memang janji memberkati kita, tapi manakala Tuhan izinkan bahwa hal itu kita mendapat ujian, nah kita jangan berkata syukur Tuhan bahwa saya dikoreksi, bahwa saya harus introspeksi diri. Ya, seringkali di dalam keluarga itu banyak timbul permasalahan-permasalahan yang seringkali membuat kita menjadi orang yang pendendam, orang yang tidak mau mengampuni, orang yang seringkali membenci dan sebagainya. Saya beritahu saudara, pada saat saudara menyimpan rasa benci, menyimpan rasa dendam dan sebagainya, sama halnya saudara sedang menumpuk penyakit di dalam hidupnya. Tapi manakala saudara melepaskan pengampunan, maka saudara sedang memasukkan imun tubuh. Dari beberapa kasus, dari beberapa jemaat yang saya layani, baik yang di Papua, di NTT, atau di Filipina, atau di Singapura, mereka selalu konsultasi. Saya katakan, apakah saudara dendam dengan suami? Apakah saudara dendam dengan istrimu? Apakah saudara dendam dengan suamimu atau mertuamu? Benar apa? Saya masih ada kebencian dengan suami. Saya bilang, saya mau berdoa buat saudara, karena tugasnya sama Tuhan adalah memperdamaikan umat dengan Tuhannya. Maka sebelum saya berdoa, saya ingin saudara berdamai dulu dengan Tuhan, berdamai dengan sesamamu. Mungkin jauh tempatnya di sana, lu ucapkanlah dengan bibir yang tulus, Tuhan saya mengampuni, Tuhan ampuni saya karena saya sudah berbuat salah, berbuat dosa kepada A, B, C, dan C. Dan puji Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa, yang sudah divonis kista, harusnya dioperasi di Singapura, tapi begitu ada kelepasan, dia mengampuni, mau mengampuni sesamanya, maka dia dosa dokter dikatakan tidak ada penyakit. Pada waktu berangkat ke Singapura, adanya yang disuruh berkata, "Bapak boleh doakan CC saya. CC saya mau ke Singapura, mau operasi kanker rahim. Tapi saya berharap bahwa Tuhan akan menolong CC saya tidak jadi operasi. Diagnosanya salah." Dan betul, saudara. Karena belas kasihan Tuhan, orang itu sudah mengakui bahwa dia pernah bersalah dengan A, B, C, dan C yang selama ini tertimbun. Oleh karena egoisme yang tinggi, maka dia tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau mengampuni orang lain. Oleh sebab itu, saudara, perintah Tuhan itu sebetulnya enak kalau kita lakukan. Lepaskan ampunan, maka imun dalam tubuh kita peroleh. Lepaskan kebencian, maka saudara sedang mengambil penyakit dalam tubuh. Maka saya katakan kepada saudara-saudara semua, mengampuni memang sulit,
tapi itu harus dilakukan kalau saudara ingin sehat. Contoh, dalam pembangunan bait suci, tidak dibiarkan yang satu dengan alat-alat yang satu terlepas. Dari mulai pintu gerbang, mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, pintu kemah, terus ruang suci, pintu tirai ruang maha suci, itu semuanya terikat. Pagarnya pun, papan jenangnya itu terikat satu dan lain. Kalau ada yang longgar, dia rapatkan. Kenapa? Tidak memberi kesempatan untuk hal-hal lain masuk dalam kemah suci. Hanya melalui pintu yang diwakilkan dengan 4 macam warna, merah, putih, ungu, biru. Itu pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba, sebagai anak, sebagai raja. Jadi tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul, tidak ada seorang pun yang datang ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dalam perintahnya kepada Musa untuk membangun tabernakel adalah sebagai miniatur kerajaan surga. Jadi kalau kita bahas masalah ini, hati kita tertarik dan tertambat, mulai tertarik. Oh ya, betul. Jadi saya dan saudara adalah terikat dengan persekutuan tubuh Kristus. Saudara sakit, saya yang merasa sakit. Bu Saryoko yang pegel-pegel badan, saya juga habis doa pegel-pegel badan. Karena satuan tubuh Kristus. Brian, mana? Haleluya, puji Tuhan. Brian yang Tuhan jamah, saya juga merasakan seperti itu. Istri saya bilang, oh begitu sekarang? Ya nggak apa-apa, ini sedang terapi. Dan puji Tuhan, ya Brian luar biasa Tuhan jamah. Ya. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di dunia. Saya bertemu dengan saudara juga bukan suatu kebetulan. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi yang akan dikerjakan. Dan betul, saudara-saudara. Harusnya minggu ini saya pelayanan di Jogja. Tapi Tuhan ajaib. Kok tiba-tiba saya di sini? Ini luar biasa, di luar dugaan. Harusnya minggu ini juga saya harus pelayanan di Jakarta karena pelayanan rutin tiap minggu kedua. Tapi Tuhan izinkan juga digeser ke minggu ketiga. Ini bukan kebetulan. Ternyata saya harus ke sini. Apa kebetulan? Tidak. Minggu kemarin saya ke Bali, saya tidak tahu juga. Kalau seandainya digeser lagi, tidak tahu juga. Tapi kalau keseringan nanti takut bosan. Mohon. Tidak, ya saudara. Saya mengasihi saudara dengan sungguh luar biasa. Ya, saya sudah bertemu dengan saudara-saudara, dan ini juga dalam seminggu ini, puji Tuhan, saya harus seminggu di sini. Dari minggu, harusnya hari Senin saya berangkat, saya datang kembali, tapi Tuhan izinkan hari Minggu. Dan sampai minggu depan baru saya pulang. Harus pulang kalau saya harus ke Jakarta. Kalau sudah harus ke Jakarta. Jadi saya pulang Jogja, baru langsung ke Jakarta. Kerinduannya sama. Mau di Jakarta, mau di Bali, mau di Kalimantan, mau di NTT, semuanya sama. Karena terikat dalam kesatuan tubuh Kristus. Mereka yang jauh berkata, Pak Pendeta, kapan melawan kami? Kenapa terbunuh diri terus? Saya bilang, saya tidak bisa memilih karena itu kehendak Tuhan. Kalau saya bisa memilih, saya pikirnya di Jogja, nggak usah jauh-jauh. Tetapi kata, saya adalah pelayan seorang keset. Seorang keset tidak mungkin dia belanja sendiri di depan pintu tanpa dipindahkan oleh sang tuan. Tetapi kalau keset sudah mulai membantah tuannya dan geser sendiri, itu namanya keset kesetanan. Dan saya bukan keset yang kesetanan, saya keset yang ingin diperkenalkan Tuhan. Makanya ya diam saja Tuhan, mau digusung kemana saya ini? Ngikut bulu derek Gusti, bulu gandol Gusti. Tuhan Yesus kemana gue ikut dah, agak masalah. Kiri di mana kayak di mana saya tetap ikut. Kenapa? Kerinduan kita satu untuk mempersatukan kesatuan tubuh Kristus.
Lalu bagian mana lagi yang harus dipotong dulu supaya nanti bisa persembahan yang berkenan? Yaitu bagian lemak. Yang pertama tadi adalah kepalanya, baru ditaruh di mezbah korban bakaran. Tadinya saya mau pakai slide proyektor, tapi entah kenapa semalam error, dicolokin tetap no connection sampai hari ini. Jadi nggak tahu, nanti coba dicek lagi. Dan saya pinginnya tadinya pakai slide, jadi saudara tidak bingung. Saya bicara mezbah korban bakaran, tapi tidak ada bentuknya, tapi saudara pasti memahami itu. Jadi bagian yang pertama yang harus dipotong adalah bagian kepala, yaitu yang melambangkan pikiran kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kalau boleh memilih, dulu saya cita-cita, bukan cita-cita, pinginnya jadi tentara, tapi bukan tentara yang prajurit langsung, minimal langsung perwira menengah lulus, maka takmil. Tapi Tuhan berkata lain. Lalu saya pernah juga berusaha di bidang kontraktor, konstruksi. Saya pernah juga, tapi Tuhan izinkan. Apa namanya? Goncangan. Jadi saya tidak boleh nyambi ternyata. Jadi sebelum pandemi saya masih sebenarnya tujuan saya untuk memberkati orang lain. Jadi karena pandemi, proyek diizinkan itu berjalan. Dan saya bersyukur Tuhan, saya ingin posisi yang tepat di hadapan. Akhirnya Tuhan izinkan saya untuk kembali dan melayani dengan sepenuh hati. Bagian yang kedua adalah bagian lemak, melambangkan kemakmuran yang Tuhan beri pada kita. Jadi kalau kita sudah memperoleh berkat itu, kemakmuran kita semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan untuk diri sendiri. Saudara yang bekerja apapun profesi saudara, baik yang di sini maupun yang menyaksikan lewat YouTube, saudara-saudara kita yang di luar pulau yang menyaksikan lewat YouTube, dan saudara yang di sini menyaksikan langsung, apapun yang saudara kerjakan itu hendaklah untuk memuliakan nama Tuhan. Lemak, bagian yang enak, jeroan, itu kan bagian yang enak. Siapa sih orang dari jeroan? Siapa yang nggak suka? Suka, tapi kadang-kadang umur harus dibatasi. Habis makan jeroan biasanya langsung cengat semut. Langsung apa namanya obatnya itu? Nih, Simvastatin. Hafal berarti pernah ya? Ya, jadi bagian lemak itu persembahkan aja yang terbaik. Artinya yang mengenakan buat kita justru persembahkan. Waktu kita berdoa, kan waktu kadang-kadang malam berdoa kita enak-enaknya tidur. Kebiasaan saya itu menjelang jam 12 sampai jam 2 atau jam 3 tiap malam berdoa. Kebiasaan saya. Itu kan waktu-waktu seperti Tuhan Yesus naik ke bukit, tempat yang tinggi yang sunyi. Di saat anak ngorok gitu ya, saya berkata, Tuhan berkati anak saya. Atau mungkin istri saya ketiduran, Tuhan berkati istri saya. Supaya semuanya bersinergi baik. Lalu saya berdoa satu persatu yang saya sebut namanya, jemaat di sini atau di mana. Jadi makanya panjang itu karena doanya banyak yang didoakan. Tetapi apakah saya semakin susah? Tidak. Justru hati saya semakin gembira, semakin sukacita manakala saya menyebut nama saudara dalam Tuhan. Manakala saudara dapat kelegaan dari Tuhan, saya semakin bergembira, semakin bersukacita dalam Tuhan. Jadi ibarat sumur semakin ditimba semakin bening dia air. Tapi sumur lama tidak diambil airnya, makin bagus atau tidak? Tidak. Dia akan keruh dan dia tidak bisa dipakai. Bahkan mungkin mengandung gas. Demikian juga mungkin kita dengan bagian kita yang terbaik, saat yang terbaik. Berikan itu Tuhan, malam-malam kita berdoa untuk saudara kita. Orang lain mungkin saat ini sudah tidur lelap, kita terjaga. Barang 1 jam saja, nggak usah 3 jam, 4 jam. Ya, 1 jam saja. Saya itu ngambilnya waktu habis jam 6 atau habis makan malam, berdoa 1 jam saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, coba lakukan itu. Nanti saudara itu laksana air, sumur yang ditimba airnya tiap hari, tidak keruh dan bisa memberkati orang lain.
Seringkali pada saat kita berdoa untuk orang lain, kita bisa merasakan betapa sakitnya orang yang kita doakan. Jadi kalau saya harus menyerah dan menyerah, tidak. Walaupun saya harus merasakan kesakitan manakala doa orang lain, saya tidak menyerah. Saya terus berdoa, Tuhan, mohon belas kasihan. Tuhan, ampuni dia, Tuhan, ampuni dia. Karena itu tugas hamba. Saudara juga bisa ngambil bagian itu yang terbaik untuk Tuhan. Lemak, dipotong, dipersembahkan sampai habis. Lalu saya persingkat saja waktunya, karena supaya saudara memahami inti daripada persembahan itu sendiri. Yang kedua adalah organ dalam, ya, itu juga harus persembahkan. Jeroannya, hal-hal yang menyenangkan kita ikut Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati kita, ya. Dulu mungkin kita untuk ke gereja itu sangat berat melangkah, entah itu ngantuk, encok kumat, terus apa lagi, kedinginan, belum kerokan, ya. Tapi setelah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan izinkan semuanya dipulihkan. Yang tadinya berjalannya agak susah mulai semangat. Amin. Yang tadinya mulai mati suri rohaninya mulai semangat. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena dereku Gusti, gandul Gusti. Saya nggak hafal lagu itu, coba kalau apa saya nyanyi terus pasti. Saya kan tahu kan, gandul Gusti, gandul Gusti, hafal ya? Saya enggak ya, nanti kalau hafal pasti saya nyanyi terus, ya. Mau di bis, mau di mana, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Apa? Oh, puji Tuhan. Mau seorang Jawa nggak hafal, kalau keterlaluan. Ya puji Tuhan. Ya. Baik. Lalu itu bagian yang ketiga, yang keempat. Ini yang seringkali membuat kita berat melangkah. Bagian yang keempat yang harus dipotong, dipersembahkan kepada Tuhan, dipotong-potong dulu adalah bagian kaki, melambangkan perjalanan rohani kita. Ya, kemarin saya mendengar kesaksian dari Pak Patmo bahwa pertama dia mengenal Kristus. Itu ya bahagia, ya tertawa geli dalam hati ini. Cara Tuhan bekerja itu unik. Hanya melalui satu benda mendapat nilai filosofi yang tinggi mengenai Kristus. Kristus kan hanya Kristus. Tapi manakala Tuhan bekerja, itu mempunyai filosofi yang tinggi dan bisa mempertobatkan seorang bernama Bapak Patmo. Semalam saya berpikir begini, iya ya, kalau Tuhan sudah bekerja itu apapun bisa menjadi media untuk menangkap orang itu. Ya, jangan sampai keterlaluan, sudah masuk perut ikan baru bertobat. Ya, jangan sampai kita jatuh sakit di rumah sakit, 10 rumah sakit bolak-balik baru kita bertobat, Tuhan ampuni saya. Jangan. Manakala Tuhan sudah tegur dengan halus, maka kembali kepada cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan cinta mula-mula. Saya bayangkan begini, saya analogikan, umpamanya begini, saya dengan istri saya, kalau saya kehilangan cinta mula-mula, ada harapan saya dalam rumah tangga? Tidak. Saya tidur menghadap utara, dia selatan. Yang ada perang, dut. Ya, paham ya? Saya ke utara, istri saya ke selatan. Jadi yang ada cuma perang kentut, bukan perang kasih sayang. Ini saya ibaratkan seperti itu. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan, maka yang terjadi apa? Masa bodoh. Kebaktian terserah, enggak juga terserah. Oleh sebab itu langkah kaki kita harus persembahkan benar-benar. Kalau kita sudah melangkah dengan pasti bahwa Tuhan akan pelihara hidupmu sampai hari ini. Di luar Tuhan susah mengasihi, tapi di dalam Tuhan harusnya berlebih-lebih kasih itu untuk orang lain. Kenapa? Di dalam kita mengeluarkan kasih, kita mendapatkan imun untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita, untuk rohani kita, dan untuk kehidupan kita yang akan datang. Amin. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa. Saya percaya ibu-ibu semua, bapak-bapak di sini semakin hari semakin bersinar wajahnya. Ya, bukan berarti menjadi ABG Pak ya, jangan GR ya, tidak, tapi hatinya semakin diperbaharui ya.
Jadi istilahnya kalau saya ini ibarat mobil ginjal lama, ginjal kotak. Tapi kalau perawatannya bagus, tetap berjalan kuat nanjak ya, kuat naik. Tapi walaupun mobil baru tanpa perawatan hancur tidak? Hancur. Demikian juga kita sebagai hidup kita yang sudah ya 50 ke atas dan sebagainya. Tapi karena perawatan kita, maintenance kita di dalam Tuhan baik, maka sehatlah hidup kita, tubuh kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, itulah firman Tuhan yang sederhana saya sampaikan, tapi kiranya membuat saudara menjadi luar biasa. Firman Tuhan disampaikan dengan sederhana, tapi kalau penyambutan saudara, hati saudara dengan luar biasa, maka menjadi luar biasa pula dalam hidup saudara. Tuhan memberkati usaha saudara, Tuhan memberkati ladang saudara, Tuhan memberkati pekerjaan saudara semua. Ingat, semua itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, supaya orang lain menyaksikan bahwa oh ya anak Tuhan itu ternyata dipelihara. Yang lain kena hama, anak Tuhan tidak. Yang lain ayamnya ada kena apa namanya itu penyakit apa namanya tetelo ya. Punya anak Tuhan tidak, malah bisa menjual lebih. Kenapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku bagus. Oke. Ajarku mengerti segala rencanamu. Bapakku ajar segala rencanamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku hanya padamu. Bapakku ajar segala rancangan. Bapakku ajar segala rancangan. Saudara dengan sikap berdoa, saya akan mendatangi saudara. Apapun permasalahan saudara, sampaikan kepada Tuhan. Saya akan turun dan mendatangi saudara. Tapi turun saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, ku datang kepadamu. Yesus, ku memuji namamu. Yesus, ku muliakan namamu dengan segenap jiwa dan rohku.
Yesus, kau sungai kehidupanku. Yesus, ku datang kepadamu. Yesus, ku memuji namamu. Yesus, ku muliakan namamu dengan segenap jiwa dan rohku. Yesuslah sumber aliran air hidup. Dia memberi kelegaan di hidupku. Dialah yang puaskan dahaga jiwaku. Yesus, kau sungai kehidupanku. Yesuslah sumber aliran air hidup. Dia memberi kelegaan di hidupku. Dialah yang puaskan dahaga jiwaku. Yesus, kau sungai kehidupanku. Yesus, kau sungai